wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Beji Depok yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir kembali di masjid kita tercinta untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan niat yang tulus, langkah yang ikhlas, dan ibadah yang khusyuk diterima dan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang pahalanya dilipat gandakan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, teladan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Islam hingga akhir hayat kita, dan di saat kita dipanggil menghadap Allah, kita semua berada dalam husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, topik kajian kita pagi hari ini adalah muraqabatullah untuk menjadi pribadi yang soleh. Banyak penyakit sosial yang mendera masyarakat kita. Salah satu penyebabnya karena pelaku dari kejahatan itu tidak pernah merasa diawasi oleh Allah. Profesor Dr. Salim Said almarhum pernah menyatakan mengapa korupsi di Indonesia itu susah diberantas, karena pelakunya, para koruptor, itu umumnya lebih takut kepada atasan daripada takut kepada Tuhan. Karena ketiadaan rasa takut kepada Allah inilah mereka tidak merasa malu. Bahkan kita tahu ketika mereka sudah ditangkap KPK, dikasih seragam orange, mereka masih bisa senyum-senyum, masih bisa diwawancarai dengan yang biasa, ekspresi yang biasa-biasa saja. Jadi rasa percaya dan takut kepada Allah, bahkan merasa diawasi Allah, ini sudah banyak yang mengalami ketiadaan, sudah menghilang dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga yang ada di dalam benak sebagian, sekali lagi sebagian dari warga bangsa ini, ya pokoknya bagaimana bisa cepat kaya gitu, walaupun caranya itu melanggar hukum, caranya itu ilegal. Nah, karena itu topik ini menjadi penting. Bagaimana agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga muraqabatullah ini menjadi semacam antivirus kemaksiatan di dalam diri kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, yang kita ingat adalah azab Allah. Yang ada di benak kita, kalau kita mau mengerjakan sesuatu yang menyimpang, kita takut akan ada balasan yang maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pokok bahasan pagi hari ini meliputi kisah inspiratif, karena kisah ini memang betul-betul menginspirasi kita, yaitu kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian apa yang bisa kita petik dari kisah Umar bin Abdul Aziz nanti, lalu apa itu muraqabah, urgensi dan posisi muraqabah di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengapa muraqabah cenderung mengalami pelemahan, sebagaimana pelemahan lembaga-lembaga penegak hukum di negara kita sengaja dilemahkan
agar mungkin para pejabat yang ingin korupsi itu lebih leluasa, kira-kira seperti itu. Dan bukti dari pelemahan itu adalah semakin banyak orang yang tidak merasa takut kepada Allah, tapi lebih takut kepada bos atau atasannya. Lalu bagaimana kita mewujudkan muraqabah itu agar kita menjadi pribadi yang soleh? Kita berasumsi bahwa muraqabah itu merupakan salah satu faktor yang membuat kita terus-menerus berusaha menjadi pribadi yang soleh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, esensi dari muraqabah, lebih tepatnya yaitu muraqabatullah, adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi bukan berarti merasa tidak bebas, tidak nyaman dan tidak leluasa dalam menjalani hidup ini. Tetapi kita yakin sepenuh hati bahwa seluruh gerak-gerik kita dalam hidup ini tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Semua dari perbuatan kita, perkataan kita itu dicatat oleh Allah sedemikian rupa. Merasa diawasi oleh Allah itu justru membuat kita semakin berhati-hati, bersikap preventif, dan harus mampu mengendalikan serta menjaga diri. Jangan sampai perbuatan kita itu melanggar dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, muraqabatullah itu merupakan salah satu ciri atau tanda bertakwa. Kalau orang menyatakan dirinya bertakwa tetapi tidak takut kepada Allah, itu sama artinya bohong, tidak bertakwa. Orang yang bertakwa itu pasti selalu merasa diawasi, dilihat, dan diradar oleh Allah. Terlebih kita harus punya keyakinan bahwa CCTV Allah itu nggak pernah mati. Kalau CCTV manusia bisa dirusak, bisa direkayasa, tetapi pengetahuan Allah, pengawasan Allah sama sekali tidak pernah mengalami kerusakan. Tidak sedikit orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah. Mereka seolah tidak merasa bersalah dengan perbuatan jahat dan maksiat yang dilakukan. Terlebih lagi jika seseorang itu hawa nafsunya sangat besar. Godaan setannya ikut mempengaruhi dan membuat yang bersangkutan ambisinya semakin tidak terkontrol dan tidak terkendali. Orang yang seperti ini, orang yang senantiasa mengedepankan syahwatnya, nafsunya, terlebih syahwat berkuasa, itu biasanya cenderung menghalalkan segala cara. Maka tidak salah jika ada ungkapan al-ghayatu tubarrirul wasail. Tujuan itu seringkali menyebabkan orang menghalalkan segala cara, menabrak aturan main, menyalahi apa yang semestinya tidak boleh. Bahkan seolah-olah karena seseorang sudah punya kekuasaan, semua yang dilakukannya itu tidak ada yang salah. Bahkan saya kira dalam dunia politik itu ada ungkapan the king can do not wrong. Raja itu tidak bisa berbuat salah. Apa saja yang dilakukan raja itu benar. Kalau sudah seperti itu, berarti segala sesuatunya itu menjadi serba diktator dan otoritarian. Karena itu hadirin sekalian yang berbahagia, pertanyaannya kemudian adalah mengapa muraqabatullah itu sering melemah atau tidak berfungsi secara optimal sehingga kemudian kemaksiatan tetap merajalela. Ada yang berpendapat, buat apa Allah bikin neraka kalau nanti tidak ada penghuninya. Jadi orang yang kemudian merasa tidak diawasi oleh Allah sehingga banyak berbuat maksiat, ya memang karena Allah sudah menyediakan tempatnya, kira-kira seperti itu. Namun demikian, Allah menyediakan baik surga maupun neraka kan sebetulnya itu bukan karena kemudian kejahatan itu direstui oleh Allah, tapi itu merupakan pilihan manusia. Karena manusia yang memilih perbuatannya, maka dia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dikerjakannya. Kalau nanti serba dikembalikan
sebabnya itu kepada Allah, nanti manusia itu seolah-olah hanya seperti wayang, tergantung pada dalangnya. Kitalah manusia karena diberikan oleh Allah akal dan hati nurani, serta diberikan melalui nabinya, yaitu wahyu, maka kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas perbuatan yang kita pilih dan kita lakukan. Itulah mengapa kita perlu merasa terus diawasi oleh Allah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengoptimalkan muraqabatullah agar berdampak positif dalam menjadikan diri sendiri dan kita semua sebagai pribadi yang soleh, sehingga kita dapat meraih ridha Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Atau dengan kata lain, surga itu pilihan kita. Surga itu kita yang memilih atas dasar kesadaran kita sebagai mukallaf. Karena itu pilihan surga itu adalah pilihan yang seharusnya menjadi menjadi bagian dari komitmen kesadaran kita dalam hidup di dunia ini. Agar pemaknaan terhadap muraqabatullah ini lebih mantap lagi, mari kita lihat sejenak kisah inspiratif yang berasal dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal sebagai khalifah yang sangat adil, bijaksana, dan menginspirasi. Ketika dibaiat atau diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz itu menangis. Dan terus menangis seharian. Banyak penyair yang datang untuk menghiburnya, namun tidak menerima. Namun Umar bin Abdul Aziz tidak menerima kehadirannya, artinya tidak mau dihibur. Biasanya kalau orang itu ditetapkan sebut saja jadi presiden, jadi menteri atau pejabat, itu biasanya bergembira. Biasanya bahkan sujud syukur. Biasanya gelar syukuran macam-macam. Tapi ini sang khalifah justru menangis. Menangis seharian. Istrinya namanya Fatimah juga berusaha mencari tahu mengapa pada hari pertama diangkat sebagai khalifah, sang suami terus-menerus menangis. Bahkan dia bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, mengapa engkau menangis seperti ini?" Seolah-olah ada sesuatu yang sangat mengganjal di hatimu. Kira-kira seperti itu. Mengapa engkau menangis seperti ini? Apa gerangan yang membuatmu begitu sedih? Padahal banyak orang yang begitu naik jabatan, apalagi menjadi khalifah, menunjukkan ekspresi yang gembira, riang gembira. Umar menjawab, "Sungguh aku telah diangkat untuk memimpin urusan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lalu termenung. Aku melakukan introspeksi diri, memikirkan nasib para fakir yang sedang kelaparan, memikirkan orang-orang sakit yang tidak bisa berobat karena nggak ada uang untuk membeli obat, memikirkan orang-orang yang telanjang dan tidak bisa membeli pakaian, orang-orang yang selama ini didolimi dan tidak ada yang membela, memikirkan juga orang-orang yang memiliki keluarga besar tetapi hanya mempunyai sedikit harta, orang tua yang tidak berdaya, dan juga memikirkan orang-orang yang tertawan atau yang ditahan di penjara, sekaligus juga memikirkan orang-orang yang menderita di pelosok negeri ini." Jadi begitu diangkat, yang terbayang di dalam benaknya adalah gimana nih rakyatnya yang kekurangan harta, rakyatnya yang sakit, rakyatnya yang tidak bisa memperoleh pendidikan dengan baik. Pokoknya yang serba tidak enak. Itu yang ada di benak Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena dia menyadari kepemimpinannya itu diharapkan oleh rakyatnya agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Aku sadar dan tahu bahwa Allah pasti akan memintaiku pertanggungjawaban terhadap amanah ini, amanah sebagai khalifah. Namun, ini kata beliau, aku khawatir tidak sanggup memberikan bukti bahwa aku telah melaksanakan amanah ini dengan baik, sehingga aku menangis." Jadi Umar bin Abdul Aziz menangis karena khawatir amanah yang dipikulkan kepadanya sebagai khalifah
tidak mampu dijalankan dengan maksimal. Menyadari betapa rakyatnya masih banyak yang miskin, menderita dan sengsara, Umar kemudian memutuskan untuk tidak tinggal di istana, tapi hanya menempati rumah sederhana tanpa pengawal pribadi atau satpam. Jadi beliau mengambil langkah supaya negara ini mempunyai dana untuk mengentaskan kemiskinan, menyantuni fakir miskin dan seterusnya. Dia tidak menikmati fasilitas. Dia berusaha hidup sederhana. Beliau juga menolak menggunakan fasilitas negara, termasuk berbagai perhiasan yang diwariskan Khalifah Malik bin Marwan untuk istrinya. Jadi istrinya Fatimah itu ayahnya dulu ya sebagai khalifah juga itu kaya raya. Dan pasti ketika meninggal sebagian warisannya jatuh kepada anaknya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya? Serahkanlah perhiasan itu kepada Baitul Mal, ke kas negara. Hanya ada satu pilihan bagiku. Serahkan perhiasan itu ke Baitul Mal atau engkau mengizinkanku berpisah darimu, atau aku akan menceraikanmu. Ini sebuah ketegasan sikap yang luar biasa dari seorang khalifah. Mestinya kalau punya banyak harta warisan dari orang tua kan dinikmati ya. Tapi ini tidak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ingin menunjukkan sikap kenegarawanannya bahwa dia itu pemimpin yang harus bisa memberi solusi. Bukan pemimpin yang menjadi masalah atau bagian dari persoalan bangsa. Kalau ada pemimpin yang urusan pribadinya belum selesai, alias masih menjadi bagian dari masalah bangsa, itu sangat berbahaya. Dan kita merasakannya minimal 10 tahun terakhir. Karena itu pemimpin yang ideal menurut kisah ini adalah pemimpin yang menjadi solusi, bukan menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Sungguh kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidak sudi engkau dan perhiasan itu berada di rumah ini. Karena engkau pasti tahu dari mana ayahmu mewariskan perhiasan itu kepadamu. Jadi Khalifah Umar ini menyadari mungkin dulu sebagian dari harta yang diwariskan kepada istrinya Fatimah, ya mungkin ada juga yang hasil korupsi, mungkin juga ada yang hasil ini dan itu yang tidak jelas. Fatimah pun kemudian memilih untuk menyerahkan perhiasan itu kepada Baitul Mal. Dan tentu memilih tetap menjadi istri sang khalifah. Ini alhamdulillah istri sang khalifah betul-betul menyadari tugas dan amanah yang dipikul oleh suaminya yang begitu berat. Sehingga dengan menyerahkan harta itu paling tidak sang khalifah sudah memulai dengan langkah yang benar. Langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya. Kepada istri dan anaknya, Umar bin Abdul Aziz berpesan dengan membacakan ayat. Inilah ayat yang selalu dia baca. Dan ini menginspirasi kita semua. Kata Umar, "Kul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim." Katakanlah sesungguhnya aku takut jika bermaksiat kepada Tuhanku. Takut apa? Takut kepada siksa hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Dia tidak ingin jabatan atau kekuasaan itu justru menjadikannya banyak berbuat maksiat. Disalahgunakan, kewenangannya melampaui batas, dan mentang-mentang jadi khalifah, misalnya dia bisa seenaknya dalam mengambil keputusan. Tidak. Sekali lagi, demi Allah, Umar bin Abdul Aziz, aku takut kepada Allah. Aku takut kepada adab Allah jika jabatan ini justru membuatnya bermaksiat. Apa pelajaran moral yang bisa dipetik dari kisah Umar ini? Yang pertama, pemimpin harus menyadari bahwa kepemimpinan, kedudukan dan jabatannya yang diembannya itu merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai amanah itu disia-siakan. Jangan sampai amanah itu disalahgunakan dan mengecewakan orang yang atau rakyat yang memberikan amanah. Pemimpin tidak cukup hanya ngomong
mohon maaf, ini sudah mau selesai kepemimpinannya. Tapi semua kebijakan yang diambil, semua perilaku yang bertentangan dengan hukum itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Yang kedua, pemimpin yang jujur dan adil selalu merasa takut kepada Allah. Takut azabnya dan merasa malu jika kinerjanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Janjinya tidak bisa ditunaikan. Terlebih lagi kepemimpinannya merugikan kepentingan rakyat. Jadi kalau ada kepemimpinan yang justru membebani rakyat, justru membuat masalah baru yang dirasakan berat oleh rakyat, itu adalah kepemimpinan yang gagal. Terlebih lagi, mohon maaf, misalnya kalau ada kepemimpinan yang semakin hari semakin mewariskan banyak hutang. Karena hutang itu akan dipikul oleh rakyat, bukan oleh dirinya sendiri. Dan ini tentu pertanggungjawabannya luar biasa. Berapa misalnya tingkat kebocoran dari hutang-hutang yang diam-diam atau tahu-tahu jumlahnya membengkak sekian banyak gitu ya. Ini pertanggungjawabannya luar biasa nanti di akhirat. Yang ketiga, Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan tipe pemimpin yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga dia merasa malu jika tidak bisa memenuhi harapan rakyat yang dipimpinnya. Dengan mengabdikan diri dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Itulah pemimpin yang ideal. Itulah pemimpin yang diharapkan oleh umat dan bangsa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya kemudian apa itu muraqabah? Khususnya muraqabatullah. Muraqabah itu dari segi bahasa merupakan bentuk masdar dari raqabah, yuraqibu muraqabatan, wariqabat, yang berarti mengawasi, merasa diawasi, selalu dipantau, dilihat dan diperhatikan. Ada yang berpendapat bahwa muraqabah itu maknanya adalah mura'at, yaitu memberi perhatian, atau bisa juga maknanya monitoring dan evaluasi, monef. Muraqabatullah berarti mendapat perhatian dan pengawasan dari Allah. Muraqabatullah itu berarti juga mengondisikan diri merasa diawasi oleh Allah sepanjang waktu selama hidup kita hingga kita meninggal. Dan kita semua meyakini bahwa Allah itu pasti maha melihat, maha memantau, mengetahui rahasia-rahasia. Bahkan Allah itu ya'lamu ma fis sudur, mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kita baru mau niat sesuatu itu sudah baru terlintas, itu sudah diketahui oleh Allah. Kalau rahasia yang ada dalam diri saja itu diketahui, apalagi yang jelas-jelas dilakukan secara terbuka. Dan bahkan di era modern ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Allah saja yang mengawasi. Jejak digital itu sekarang tidak bisa dihapus begitu saja. Kalau di masa lalunya pernah begini begitu dan itu pernah terekam masuk di YouTube atau mungkin di channel lain, itu pasti suatu saat bisa dibongkar. Suatu saat bisa diketahui oleh publik. Seperti yang belakangan ini lagi rame, ya. Lagi rame. Jadi jejak digital itu sejatinya merupakan salah satu cara Allah juga untuk menunjukkan jejak rekam seseorang yang dalam tanda petik mungkin di masa lampau itu melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran, misalnya seperti itu. Oleh karena itu di dalam diri kita itu sebetulnya ada semacam chip, ada semacam piranti lunak yang sudah diciptakan oleh Allah untuk merekam, untuk mencatat semua perilaku kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda itufiduna fihi wa ma ya'jubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'
wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Kamu tidak berada dalam satu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Jadi Allah itu adalah saksi yang tidak pernah lengah dalam bersaksi. Allah itu menjadi saksi yang terus bisa mencatat kesaksiannya, dan bahkan semua yang kita kerjakan itu sudah langsung tercatat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muraqabah itu adalah istidamatu ilmil abdi bittila'ir rabbi alaihi fi jami'i ahwadih. Jadi menurut Al-Jurjani dalam bukunya At-Ta'rifat, muraqabah itu adalah ilmu dan keyakinan hamba. Ini penting, ilmu dan keyakinan. Kita harus yakin bahwa Allah itu selalu dan selamanya memantau dan mengawasi semua keadaan hambanya. Tidak ada sedikit pun yang terlewat. Oleh karena itu, muraqabah itu sangat penting. Muraqabah itu sangat urgen dan mempunyai posisi yang tinggi dalam Islam. Muraqabah itu sejajar dengan tingkatan ihsan. Ihsan ini dalam konteks hadis Jibril ya. Ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada Nabi oleh Jibril. Mal Islam, kemudian mal iman, kemudian yang ketiga mal ihsan. Disebut setara karena dengan ihsan itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Al ihsan anta abudallah ka'annaka tara. Ihsan itu engkau beribadah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau bisa melihatnya langsung. Tapi ini tentu sulit. Mungkin makomnya Nabi atau para wali atau orang-orang yang sangat soleh yang bisa seperti itu. Wa illam takun tara fa'lam annahu ya. Kalau engkau tidak bisa melihat langsung, yakini bahwa Allah itu pasti melihat kita. Nah, keyakinan inilah yang membuat kita merasa muraqabatullah. Ar-Raqib yang itu menjadi salah satu nama malaikat, itu artinya adalah, dan juga nama Allah, itu juga artinya adalah yang maha mengawasi, yang maha melihat, yang maha mencatat. Kata Ar-Raqib itu berakar dari 3 huruf ya, Ra, Qaf, dan Ba ya, yang memiliki makna dasar tampil tegak lurus untuk memelihara sesuatu. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan muraqabah di mata Allah itu tidak ada sedikit pun yang mengalami pergeseran. Pengawasan Allah itu tidak mengenal kata rusak atau mengenal kata terlewat, pokoknya tegak lurus, kira-kira seperti itu. Kita akan merasakan keagungan Allah dan kesempurnaannya. Tentram misalnya, kita merasa tentram ketika kita ingat namanya Ar-Raqib. Merasakan ketentraman ketika kita taat kepadanya. Karena itu mengapa maling ketika mau mencuri itu sebetulnya hatinya tidak tenang. Noleh kanan, noleh kiri. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita melihat ada pencuri isi kotak amal itu sebelum mengambil uang yang ada di kota itu berapa kali dia merasa gusar, harus toleh sana, toleh sini, lihat sana, lihat sini ya. Karena apa? Karena hatinya itu sebetulnya menolak. Hati nuraninya itu bertentangan dengan perbuatan yang bersangkutan. Pada dasarnya diri manusia dibekali oleh Allah fitrah. Yang jika manusia itu berbuat tidak sesuai dengan fitrahnya, dia pasti akan melakukan sesuatu yang tidak nyaman, tidak tentram. Ya. Karena itu salah satu definisi terbaik terkait dengan dosa itu adalah, kata Nabi, engkau melakukan sesuatu yang merasa tidak nyaman jika dilihat orang lain. Tapi kalau misalnya, contoh ya, kita berjalan bareng dengan istri, gandengan tangan, karena itu halal, sah, kita nggak merasa ada sesuatu yang tidak nyaman. Tapi coba kalau misalnya itu belum
statusnya suami istri, masih pacaran, lalu ketahuan oleh orang tua atau oleh guru, apa yang terjadi? Pasti dia merasa malu, pasti dia merasa tidak tentram. Jadi sebetulnya ukuran berdosa atau tidak itu sebetulnya sangat mudah. Kalau kita melakukannya itu penuh dengan kenyamanan, sesuai dengan hati nurani kita, maka sejatinya perbuatan itu merupakan perbuatan yang legal dan halal. Tetapi jika sebaliknya kita merasa tidak nyaman, merasa ada sesuatu yang tidak baik gitu ya, dan bertentangan dengan hati nurani, maka itu adalah perbuatan dosa. Yang jadi persoalan kemudian adalah ketika seseorang atau siapapun melakukan sesuatu yang termasuk kategori dosa tapi kayak nyaman-nyaman aja. Itu boleh jadi karena hati nuraninya sudah tidak berfungsi. Itu boleh jadi karena saking bebal dan saking sudah terbiasanya berbuat maksiat seperti itu. Karena itu maka menurut teori cermin hati Imam Ghazali, ketika seseorang itu berdosa dan baru sedikit ketika seseorang itu berdosa, itu ada noktah atau noda hitam yang menutupi hatinya. Semakin sering berdosa, maka hatinya itu makin lama makin butek, ditutupi oleh noda hitam tadi. Ketika sudah butek, ketika sudah tertutup semua, maka cahaya atau pancaran cermin dari nur ilahi itu tidak lagi bisa memancarkan atau memantulkan kepada yang bersangkutan. Sehingga semuanya sudah jadi gelap. Semuanya sudah lagi tidak disinari oleh hati nurani. Karena itu kita harus jaga hati kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesadaran bermuraqabah itu merupakan wujud dari iman. Bahwa Allah itu memang Ar-Raqib. Allah itu Al-Alim. Allah itu Al-Basir yang maha melihat. Asy-Syahid, maha menyaksikan. As-Sami yang maha mendengar. Al-Muhit yang maha menjangkau dan meliputi semuanya. Karena itu dengan merasakan seperti itu, kita ini bagian dari genggaman kekuasaan, penglihatan, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ar-Risalah Al-Qushairiyah, urgensi muraqabah itu tercermin dari ungkapannya. Barang siapa yang bermuraqabah dengan Allah di dalam hatinya, maka ia akan memelihara diri dari berbuat dosa pada anggota tubuhnya. Kalimat ini mengandung maksud bahwa orang yang selalu bermuraqabah kepada Allah pasti tidak akan mengerjakan dosa lagi. Karena sudah takut duluan. Takut adabnya jauh lebih besar daripada sekedar perbuatan yang dilakukannya itu. Menurut Dr. Wahba Az-Zuhaili, muraqabah itu dari segi bahasa bisa berarti pengawasan dan pantauan. Sikap muraqabah ini mencerminkan adanya pengawasan dan pemantauan Allah terhadap dirinya. Sehingga dari segi istilah, muraqabah itu adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh seorang hamba bahwa Allah senantiasa mengawasinya, melihatnya, mendengarnya, mengetahuinya, segala sesuatu yang dilakukannya dalam setiap denyut nadi dan nafas kita. Posisi muraqabah dalam ibadah dan muamalah sangat penting karena dapat menumbuhkan sifat mulia. Orang yang merasa diawasi oleh Allah pasti akan berusaha untuk berlaku ikhlas, khusyuk, jujur, hati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Akan tetapi tidak jarang ditemukan masih banyak orang yang berbuat kemaksiatan, kezoliman, kemungkaran, kekejian, dan seterusnya, terutama di era kemajuan teknologi digital yang cenderung mengabaikan etika dan moral. Ya, kadang-kadang seseorang itu berlaku curang, culas misalnya ya, itu lebih karena dorongan hawa nafsunya atau karena kesombongannya, merasa berkuasa, merasa punya jabatan, sehingga semuanya bisa diatur, semuanya bisa diarahkan agar memenuhi apa yang dimaui oleh sang bos. Kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Di dalam surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang perlu digarisbawahi kata raqib di situ menurut Ibnu Katsir dimaknai sebagai Allah Maha mengawasi, memperhatikan, memantau, mencatat semua sikap, perkataan, dan perbuatan dalam kondisi apapun. Tidak ada kelengahan sedikit pun. Imam Syaukani ketika menafsirkan ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Engkau Allah yang menjaga, yang mengetahui, mengawasi, dan menyaksikan mereka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika Nabi masih ada, para sahabatnya itu selain dalam pantauan Allah, dalam pengawasan Allah juga selalu dipantau oleh Nabi. Menurut At-Tabari, bukan hanya yang tampak dan kasat mata, Allah juga mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dadanya. Apa yang tidak diekspresikan, tetapi itu sudah menjadi kebijakan seseorang, itu diketahui oleh Allah. Apa yang seolah-olah, wah ini bukan milik dia nih, padahal sebenarnya milik dia, entah itu akun atau apa, hanya karena dia ingin dapat pujian misalnya dari bosnya, itu pasti semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut menunjukkan bahwa keimanan dan muraqabah itu harus beriringan. Kalau kita memang mempercayai, meyakini bahwa Allah itu maha melihat, maha mengawasi, maha mencatat, maka itu harus dibarengi dengan sikap dan perbuatan nyata. Jangan sampai mulut kita mengatakan Allah maha melihat, tapi kita tetap maksiat misalnya. Nah itu tidak bagus. Dengan kata lain, iman yang fungsional adalah iman yang dibarengi dengan sikap, perbuatan hati, dan anggota badan. Bahwa semuanya tidak ada yang bisa mengelak dari radar, dari CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, mengapa muraqabah itu melemah? Mengapa merasa diawasi Allah itu kadang sering redup? Kira-kira seperti itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan muraqabah itu melemah. Yang pertama, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muraqabah melemah karena iman dan ilmu hamba tidak berfungsi. Imannya tidak fungsional. Ilmunya tidak membimbing dia karena dipengaruhi oleh hawa nafsu. Iman dan ilmu yang tidak fungsional itu tidak menggerakkan hati seorang hamba untuk takut kepada Allah. Jadi muraqabah itu buah dari keimanan dan ilmunya kepada Allah bahwa dia itu maha mengawasi, melihat, mendengar, mencatat semuanya. Oleh karena itu iman harus kita rawat. Iman harus kita jaga agar jangan sampai melemah atau bahkan hilang dari dalam diri kita. Muraqabah itu melemah dan kurang berfungsi optimal karena manusia diperdaya oleh hawa nafsu, godaan setan, dan prasangka buruk. Ketika hawa nafsu itu lebih berkuasa, maka iman dan ilmu menjadi tidak berfungsi. Karena yang paling besar menurut Imam Ghazali itu adalah nafsu. Mengalahkan yang lain-lain itu. Hanya karena nafsu, seseorang bisa yang tadinya ya baik-baik saja, bisa saja melampiaskan segala amarahnya. Karena nafsu, dia bisa korupsi. Karena nafsu, dia bisa berzina. Karena nafsu, dia bisa menghabisi lawan-lawan politiknya dan seterusnya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi nafsu ini kadang-kadang saking besarnya bisa menggantikan Tuhan yang sebenarnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Ini sebuah pertanyaan, dan pertanyaan ini pasti jawabannya adalah ada orang yang seperti itu. Ada orang yang menjadikan nafsunya itu seperti Tuhan. Oleh karena itu tazkiyatun nafas atau penyucian diri menjadi sangat penting untuk menjadikan hati tidak berpenyakit
dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan prasangka buruknya. Dan perlu Bapak Ibu pahami semua bahwa nafsu yang semakin besar yang tidak terkendali itu menjadi penyebab segala hal yang buruk. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan atau prasangka. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Prasangka-prasangka buruk itu juga sebetulnya dipengaruhi oleh hawa nafsu. Seseorang kalau sudah nafsunya itu tidak tidak terkendali, bahkan ada cenderung kebencian, iri, dengki dan seterusnya, maka yang timbul kemudian adalah prasangka-prasangka buruk kepada seseorang. Muraqabah melemah karena manusia terlalu condong dan terlalu cinta kepada dunia. Jadi ini dampak dari nafsu yang diperturutkan. Ketika nafsu itu diperturutkan, maka cinta dunia itu menjadi pilihan. Cinta dunia itu intinya adalah 3T biasanya. Bukan 3 triliun, tapi cinta tahta, harta, dan wanita. Mulanya mungkin harta dulu atau tahta dulu. Yang terakhirnya nanti adalah wanita. Hati orang yang orientasinya serba dunia pasti merasa serba kurang. Itu logikanya. Misalnya sudah punya satu rumah yang mewah, pengen bisa 2. Punya satu kendaraan baru, masih pengen juga yang kedua, ketiga. Demikian juga pengen berkuasa itu terus menerus. Sebagaimana Fir'aun atau penguasa-penguasa di masa lampau. Jadi itu adalah bagian dari yang menyebabkan lemahnya muraqabah, cinta dunia. Dengan kata lain, penyakit wahn seperti yang disinyalir oleh Nabi, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan enggan mati, pengennya hidup selamanya gitu ya, merupakan pelemah atau bahkan menjadi penyebab utama tidak berfungsinya muraqabah tadi. Karena hatinya kalau sudah diisi dengan dunia, maka hati kecil itu orientasinya serba duniawi, serba materi, serba kesenangan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya bagaimana tips agar menjadi pribadi yang soleh dengan bermuraqabah itu? Muraqabah tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi memerlukan proses dan latihan spiritual yang berkelanjutan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perbaikan mental itu memang tidak bisa instan. Tidak seperti kita bikin Indomie 2-3 menit jadi gitu. Yang pertama, agar kita bisa mewujudkan muraqabah dan menjadi pribadi yang soleh, yang pertama memiliki keyakinan yang sempurna bahwa iman hamba harus selalu di-upgrade, harus selalu ditingkatkan. Dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus belajar, berilmu, dan beramal soleh. Sedapat mungkin ibadah dan amal soleh itu terus dievaluasi agar terus bisa dinaikkan lagi grade-nya. Kalau selama ini mungkin kita baru mengerjakan yang wajib, kita berusaha untuk melengkapi dengan yang sunnah. Kalau selama ini pelaksanaannya masih biasa-biasa saja, mungkin kita lengkapi dengan bekal ilmu yang lebih mendalam sehingga menjadi lebih khusyuk, lebih ikhlas dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memiliki keyakinan bahwa Allah akan menghitung dan menghisap segala sesuatu. Karena kita merasa amal kita nanti dipertanggungjawabkan dan dihisap di akhirat, kita pastinya merasa masih kurang. Amal-amal kita ini masih kurang dari sempurna. Karena itu kita kemudian berusaha menyempurnakannya, berusaha memperbaikinya, berusaha menyegerakannya yang bisa disegerakan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Karena Allah tidak pernah tidur, karena Allah tidak pernah lengah sedikit pun. Perasaan takut sebagaimana yang tadi diungkapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menjadi penting. Rasa takut kepada Allah itu justru membuat kita semakin mendekat.
Berbeda kalau kita takut kepada anjing, takut kepada binatang buas, kita takut digigit, takut dipatok ular, itu menjauh. Tetapi dengan takut kepada Allah, kita seharusnya lebih mendekat, lebih terus sering bermunajat, lebih sering berzikir, menyebut namanya, dan seterusnya. Yang keempat, agar muraqabah itu berfungsi dengan baik, kita harus belajar istiqomah, belajar konsisten, belajar mempertahankan yang sudah baik, jangan turun gridnya, tapi kita terus naikkan grafiknya, naikkan kualitasnya. Kemudian yang kelima, terus memperbanyak berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, niscaya hati akan menjadi tentram, hati kita akan mendapatkan cahaya ilahi. Karena apa? Karena dengan terus membaca ayat-ayat Allah, mudah-mudahan kita terpancari, kita disinari oleh Allah dengan cahaya kebaikan. Oleh sebab itu, Nabi SAW memberikan kita doa, ya, agar kita sering membaca doa ini supaya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita harapkan, terutama kalau kita tidak muraqabatullah. Apa doanya? Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Tuhanku, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Artinya jadikanlah diri ini bertakwa. Dan sucikanlah hati ini, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya, dan engkau adalah yang memiliki serta yang menguasainya. Di doa yang lain Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal harami wal jubni wal bukhli wa adabil qabri. Allahumma ati nafsi, kalau tadi ati, sekarang ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, kepikunan, sifat pengecut, sifat kikir, dan adab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, sucikanlah hati ini, engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya, engkau adalah pemilik dan yang menguasainya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas dan kenyang, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak diistijabahi. Dengan berdoa itu mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah untuk selalu merasa muraqabah. Dan jika muraqabah itu bisa terus-menerus menjadi bagian dari keseharian kita, maka pasti yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Karena pada dasarnya di antara buah dan hikmah muraqabah itu adalah melatih kita untuk bersikap hati-hati. Hati-hati karena ada yang ngawasi. Hati-hati karena Allah selalu melihat kita ini. Penuh pertimbangan, rasa tanggung jawab yang tinggi dalam segala hal. Kita berharap pemimpin-pemimpin kita ke depan itu muraqabatullahnya semakin bagus. Supaya perilakunya, kebijakannya, dan lain-lainnya itu betul-betul didasarkan pada pertimbangan untuk menyejahterakan rakyat, bukan menyengsarakannya. Dengan begitu, insya Allah negara kita ini bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, masih ada sekitar 5 menit, dipersilakan. Mana moderatornya? Atau langsung aja? Ini. Terima kasih Ustaz. Karena masih pada waktunya, silakan para jamaah yang ingin bertanya di kesempatan satu menit. Ya. Kemudian sudah cukup. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas materi yang